Cerita Donghua, novel audio. Kaisar Naga Part 50. Edisi yang ke-491 hingga 500. Bersama suara serak, kisah berlanjut. Saat Kaisar Jingyuan selesai berbicara, semua jenius mengikuti instruksi dan memasuki perahu terbang. Kapal terbang ini, yang cukup besar untuk mengangkut ratusan orang, akan membawa para jenius ini ke alam liar ribuan mil jauhnya. Di sana, ada pegunungan yang dikelilingi awan gelap sepanjang tahun, dengan monster-monster merajalela di dalamnya, muncul satu demi satu. Pemerintah kota setempat telah berkali-kali mengirim praktisi untuk membasmi para monster, namun entah mengapa pegunungan ini seperti memiliki sesuatu yang aneh dan menjadi tempat berkumpulnya para monster. Seberapa keras pun mereka berusaha, mereka tidak akan pernah bisa membunuh mereka semua. Beberapa orang berspekulasi bahwa pasti ada sesuatu di pegunungan ini yang menarik monster. Ada pula yang melihat dengan mata kepalanya sendiri, ketika malam tiba, keluarlah cahaya ungu dari pegunungan, kemudian para monster mulai bermigrasi dengan liar, menyerbu ke dalam pegunungan dengan cara yang dahsyat dan bergejolak. Singkatnya, ini adalah tempat berkumpulnya para monster, dan juga merupakan tempat pelatihan alami. Meskipun ada banyak monster di antara mereka, selama ada orang yang benar-benar kuat yang menjaga mereka, tidak akan terjadi apa-apa. Bagaimanapun, monster terkuat yang diketahui di pegunungan ini hanya berada di tingkat kelima alam Xuanling. Di hadapan orang yang benar-benar kuat, level alam ini tidak ada apa-apanya. Perahu terbang itu terbang melintasi langit. 3 pengawal naga perak bertanggung jawab atas kompetisi perburuan setan ini. Kekuatan tempur mereka telah mencapai tingkat ke-7 alam roh misterius. Bahkan di antara pengawal naga perak, mereka pastinya termasuk yang terkuat. Dengan mereka bertiga di sini, kurasa tidak akan ada ombak. Putri Changqing berdiri sendirian di dek kapal terbang, matanya yang indah tampak dingin. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dilihatnya, apalagi apa yang sedang ditatapnya. Aura dingin yang dipancarkannya membuat orang merasa jarak. Tidak seorang pun berani melangkah maju. Begitulah, sampai-sampai dialah satu-satunya orang di seluruh dek. Lin Ninger menatap punggung Putri Changqing, dan butuh waktu lama baginya untuk menahan rasa jijiknya. Tepat saat dia hendak masuk ke kabin untuk beristirahat, Putri Changqing tiba-tiba berbicara. Suaranya dingin, tetapi setajam pedang, sangat menusuk. Kompetisi perburuan iblis ini adalah acara yang hanya bisa diikuti oleh para jenius. Beberapa orang hanya mengisi angka dan hanya berada di alam roh surgawi. Mengapa mereka terburu-buru mempermalukan diri sendiri? Lin Ninger berhenti sejenak dan memiringkan kepalanya untuk melihat Lin Sen di sampingnya. Kata-kata Putri Changqing dingin, tetapi dia masih tidak bisa menyembunyikan kebencian dan kemarahannya. Jelas sekali dia masih menyimpan dendam pada Lin Sen karena meninju wajahnya. Di seluruh kapal terbang, kecuali Lin Sen, benar-benar tidak ada seorang pun di alam roh surgawi. Bagaimanapun, ini adalah pertemuan besar para jenius, tidak hanya berstandar tinggi tetapi juga dengan tempat terbatas. Semua orang yang bisa datang ke sini adalah seorang jenius. Yang terlemah di antara kita ada di alam Xuanling tingkat pertama. Adapun alam roh surgawi, mengapa orang di tingkat ini berani berpartisipasi dalam kompetisi? Lin Sen hendak bergegas mencari Chu Hao ketika dia tiba-tiba mendengar Putri Changqing berbicara. Ia merenung sejenak lalu tertawa, "Putri, apakah wajahmu masih sakit? Jangan pukul orang lain di wajahnya. Jangan perlihatkan kekurangan seseorang ketika memarahinya." Namun kata-kata Lin Sen setara dengan tamparan di wajah dan juga mengungkap kekurangan seseorang. Seperti yang diduga, Putri Changqing langsung murka. Wajah cantiknya memucat, dan seluruh badannya gemetar. "Putri, Anda adalah anggota keluarga kerajaan, jadi Anda harus menjaga diri Anda sendiri, terutama wajah Anda yang cantik. Jika Anda tidak sengaja tergores dan terluka, bagaimana Anda bisa mengatur pernikahan?" Lin Sen berkata dengan serius. Kedengarannya seperti peduli, tetapi sebenarnya itu hanya sarkasme. Di kejauhan, ketiga pengawal naga perak saling berpandangan. Semuanya agak tidak senang dengan tindakan Lin Sen. Putri Changqing adalah putri bungsu yang paling dicintai oleh Kaisar Jingyuan. Itu juga melambangkan martabat kerajaan. Bagaimana kita bisa membiarkan Lin Sen menginjak-injak kita seperti ini? Kamu mencari kemah-teihan. Putri Changqing sangat marah hingga tangannya gemetar. Tepat saat Lin Sen ingin melanjutkan sarkasmenya, salah satu pengawal naga perak berkata dengan dingin, "Cukup.
Begitu dia mengatakan ini, suasana di tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi. Lin Sen meliriknya dan tiba-tiba tersenyum, karena orang dewasa di pengawal naga perak telah berbicara, aku tentu akan mengikuti aturan. Putri, ingat kata-kataku, kau harus melindungi wajahmu. Setelah itu, Lin Sen tertawa dan pergi. Jadi bagaimana dengan Putri Changqing? Aku masih mengabaikanmu. Mata indah Putri Changqing dipenuhi dengan niat membunuh. Dia ingin mengambil tindakan beberapa kali, tetapi akhirnya menahan diri. Dia tahu betul apa yang diharapkan ayahnya darinya. Dia dapat dengan mudah membunuh Lin Sen dalam kompetisi berburu iblis ini. Lebih baik daripada marah di atas kapal terbang. Lin Sen, aku akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Putri Changqing menggertakkan giginya, wajahnya sedingin es. Di dalam kabin, Chu Hao berdiri di depan Huo Changyu dan Su Yuwei, mengeluh dengan wajah sedih, sudah cukup. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan guru. Kau tahu, aku telah mengurus para murid di sekte selama beberapa bulan terakhir. Aku berbagi semua sumber daya kultivasi yang aku peroleh dengan mereka, tetapi pada akhirnya, guru sekte hanya mengajariku metode pernapasan yang buruk. Mungkin metode pernafasanmu sangat ampuh. Lin Sen berjalan mendekat sambil tersenyum dan menyela. Omong kosong, tidak bisakah aku merasakan apakah aku kuat atau tidak? Chu Hao mendengus dingin, adik junior, tolong berhenti membuat komentar sarkastik. Jika situasi kita terbalik, kamu mungkin akan lebih terpuruk daripada aku. Melihat sikap Chu Hao, semua orang tertawa. Tiba-tiba, kabin dipenuhi udara segar. Kamu pantas mendapatkannya, kamu boleh berpura-pura. Su Yuwei mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman yang langka. Chu Hao melihat pemandangan ini dan menjadi semakin marah. Jangan terlalu cepat puas. Meskipun sekte ini hancur, aku tidak pernah menyerah berlatih. Sekarang ranahku sendiri juga sangat menakutkan. Aku telah mencapai level ketiga dari alam Xuanling. Chu Hao menggertakkan giginya, ayo bertanding saat kita sampai di pegunungan. Tingkat ketiga alam Xuanling. Lumayan, kakak senior. Kamu tidak pernah lupa berlatih bahkan dalam kesulitan seperti ini. Kamu cacat tetapi kuat secara mental. Tuntun berdiri di bahu Lin Sen dan mengacungkan jempol sebagai pujian. Kemudian, ia merasa bahwa kata-kata ini tidak tepat, dan segera menambahkan, apakah, cacat fisik tetapi utuh secara mental? Itu juga tampaknya tidak tepat. Terima kasih, seluruh keluargamu. Chu Hao sangat marah, jika kamu tidak bisa menggambarkannya, maka jangan menggambarkannya secara acak, oke? Namun, kecepatan kakak senior memang mengesankan. Huo Changyu berkata perlahan, aku punya pertempuran kecil setiap 3 hari dan pertempuran besar setiap 5 hari di perbatasan, dan aku baru saja mencapai tingkat ketiga alam Xuanling belum lama ini. Saya juga, Su Yuwei berkata dengan ringan. Aku akan menerobos ke tingkat ketiga alam Xuanling. Lin Ninger mengangkat tangannya, tersenyum lembut, dan sedikit bangga. Dia baru berlatih dalam waktu yang sangat singkat, tetapi dia mampu mengejar ketertinggalan dari yang lain dalam waktu yang begitu singkat, yang cukup membuktikan betapa hebatnya bakatnya. Lalu, tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi. Mereka berempat menoleh pada saat yang sama dan menatap Lin Sen. Senyum Lin Sen membeku, mengapa kalian menatapku? Anda adalah orang yang paling menghambat kami. Su Yuwei mengangkat dagunya dan mendengus dingin, aku ingat kamu telah mencapai alam roh surgawi sejak kamu memasuki divisi penindasan iblis. Kamu belum dipromosikan untuk waktu yang lama, kamu benar-benar hebat. Adik kecil, kamu sangat berbakat, kamu pasti akan menyusulnya di masa depan. Chu Hao tertawa beberapa kali, lalu berjalan mendekat dan menepuk bahu Lin Sen, tapi sebelum itu, mari kita nikmati kesenangan menghancurkanmu dalam hal wilayah. Kalau begitu, biarlah kamu bangga untuk sementara waktu. Lin Sen tidak membantah. Meskipun dia berkata bahwa dia berlatih seni gelombang darah untuk menekan wilayah kekuasaannya, dari sudut pandang lain, bukankah ini juga semacam sikap rendah hati? Sembunyikan senjatamu dan tunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Kantung darah yang dipadatkan dengan teknik gelombang darah adalah kartu trufnya. Setelah diaktifkan, alam akan langsung melayang. Jika musuh meremehkanku karena hal ini, aku takut aku akan mati dengan menyedihkan. Adik, selama pelatihan ini, ingatlah untuk meminta nasihatku. Chu Hao diam-diam senang. Akhirnya tiba giliranku untuk pamer. Senang rasanya bisa pamer sebentar.
Berpura-pura menjadi keren sepanjang waktu itu menyenangkan. Mendengar apa yang dikatakan kakak senior, aku merasa lega. Lin Sen menghela napas, kudengar metode pernapasan kakak senior tak tertandingi di dunia. Aku harus meminta nasihatnya saat aku punya kesempatan. Lucu sekali. Seperti yang diharapkan, senyum di wajah Chu Hao membeku. Lalu dia berkata dengan geram, "Oke, kamu malah mengolok-olokku." Tetapi, meskipun dia marah, tidak ada yang dapat dilakukannya. Beberapa orang berkumpul bersama untuk mengobrol, dan jelas bahwa mereka punya banyak hal untuk dibicarakan. Bahkan Huo Changyu, yang biasanya pendiam dan pemarah, tidak dapat menahan senyum. Saat mereka mengobrol, perahu terbang itu segera berlayar di atas gunung. Energi spiritual terlarang yang kental membubung ke langit. Meskipun masih siang hari, aura gelap selalu menyelimuti gunung. Berdiri di dek, seseorang dapat dengan jelas merasakan uap aneh naik di bawahnya. Lin Sen, Su Yuwei, Huo Changyu, Chu Hao, dan Lin Ninger menyaksikan adegan ini dengan penuh perasaan. Rangkaian gunung ini sungguh aneh dan mudah berubah. Huo Changyu menyipitkan matanya dan mengucapkan kata demi kata, "Ketika aku membunuh musuh di luar jalur pegunungan, aku sering menjumpai banyak hal aneh, seperti guguk langit menggigit matahari, angin hitam, hujan asam. Ini adalah fenomena alam yang disebabkan oleh keanehan, tetapi akan menghilang setelah beberapa saat. Namun, aku belum pernah melihat keanehan yang selalu menyelimuti pegunungan ini. Tidak heran tempat ini menarik begitu banyak monster." Chu Hao berpikir serius. Seharusnya ada benda terlarang yang sangat kuat di dalamnya. Divisi penindasan iblis telah mengirim banyak orang untuk mencarinya, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat menemukan sumbernya. Pada saat ini, secercah cahaya melintas di mata indah Su Yuwei, dan dia berkata dengan lembut, "Selama pelatihan ini, kita dapat mencoba menemukannya." Saat dia berbicara, Su Yuwei berbalik dan melirik Lin Sen. Tidak ada orang lain yang mengerti apa yang dimaksud Su Yuwei, tetapi Lin Sen mengetahuinya dalam hatinya. Su Yuwei tahu bahwa dia dapat menyerap energi spiritual terlarang dan hal-hal aneh. Jika tidak, dia tidak akan merekomendasikan dirinya menjadi algojo di penjara. Jika Anda mendapatkan hal terlarang yang tidak bisa disentuh oleh orang biasa, mungkin Anda bisa memperbaiki diri. Lin Sen mengangguk, "Mari kita coba keberuntungan kita." Kali ini, mereka bertiga bersatu kembali setelah sekian lama terpisah. Emosi yang bergejolak itu terus menyebar dalam hati banyak orang. Setelah tiba di Zhongzhou, mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk bertemu satu sama lain. Seringkali kita hanya memiliki kesempatan bertemu 2 atau 3 kali setahun. Tidak ada pilihan lain demi kultivasi. Setiap orang punya jalannya masing-masing, dan setiap orang ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dapatkan promosi dan jadilah orang suci di sepanjang jalan. Ledakan. Akhirnya, kapal terbang itu berhenti dengan mantap di langit. Cahaya terang meledak dari kapal terbang itu dan memercik ke tanah. Di pinggiran pegunungan, aura terlarang berwarna hitam diusir oleh cahaya ini, memperlihatkan kaki gunung yang telanjang. Setelah memastikan tidak ada bahaya, kapal terbang itu mendarat di area tersebut. Segera setelah itu, 3 pengawal naga perak melompat dari kapal terbang terlebih dahulu, mengamati sekeliling dengan mata dingin. Silver Spirit Fox, lanjutkan. Salah satu pengawal naga perak membentuk segel dengan tangannya, dan seekor binatang fantasi berbulu pun muncul. Itu adalah seekor rubah kuning kecil dengan lingkaran bulu putih keperakan di lehernya, dan terlihat sangat halus. Rubah perak mengendus tanah dengan cepat. Ia sangat sensitif terhadap bau-bau aneh. Ia dapat mencium dengan jelas apakah ada monster dalam kabut tipis. Kelompok pengawal naga perak ini tidak hanya kuat dalam pertempuran, tetapi juga memiliki kombinasi yang sangat bagus. 3 orang membentuk satu tim, membagi pekerjaan dan bekerja sama satu sama lain, sehingga mereka dapat bertarung bahkan saat menghadapi monster tingkat tinggi. Tak lama kemudian rubah perak datang terbang dari kejauhan. Ia menggelengkan kepalanya ke arah pengawal naga perak, yang menunjukkan bahwa tidak ada monster di sekitar. "Baiklah, semua orang boleh turun." Pengawal naga perak mengangguk, mengangkat tangannya dan melambai, memberi isyarat kepada banyak orang jenius untuk turun dari kapal terbang. Semua orang jatuh satu demi satu. Lin Sen melirik ke seberang ruangan dan membuat perkiraan. Ada hampir 300 orang jenius yang datang untuk berpartisipasi dalam uji coba kali ini.
Karena persidangan ini memiliki batasan wilayah dan usia. Selain itu, ada sejumlah besar jenius yang tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi karena berbagai tekanan, sehingga skala kompetisi ini juga sangat besar. Namun, di antara lebih dari 300 orang ini, kecuali beberapa kuda hitam, para jenius yang benar-benar mampu bersaing untuk mendapatkan posisi 10 besar semuanya berasal dari kota kekaisaran. Putri Changqing mengangguk perlahan dan berjalan ke arah kami dengan anggun, seperti burung merak yang bangga. Di pinggangnya tergantung sarung pedang yang dihiasi batu giok yang indah, dan pedang ajaib itu memancarkan cahaya dingin yang redup. Ini adalah senjata spiritual tingkat 9. Benar-benar mulia. Faktanya, ketika senjata spiritual mencapai tingkat ke-9, mereka dapat meningkatkan efektivitas tempur para praktisi secara signifikan. Kali ini, Putri Changqing bertekad untuk meraih tempat pertama, apapun yang terjadi. Tak lama kemudian, lebih dari 300 orang jenius berbaris di tempat tersebut. Masa percobaan Anda di dalam akan berlangsung selama 1 bulan. Salah satu pengawal naga perak berkata dengan dingin, sebagai tambahan hadiah yang ditetapkan oleh keluarga kerajaan, kali ini, 3 tempat untuk pengawal naga perak akan dipilih dari antara kalian. Kami akan menyaksikan penampilan kalian dari awal hingga akhir, dan berharap semua orang dapat menampilkan bakat mereka sepenuhnya. Wow, begitu kata-kata ini keluar, rasanya seperti melempar batu besar ke danau yang tenang. Tiba-tiba, riak besar muncul di air. Pengawal naga perak merupakan organisasi yang dirindukan oleh banyak sekali orang jenius. Begitu Anda memasukinya, itu berarti Anda dapat menikmati sumber daya budidaya terkaya di antara rekan-rekan Anda. Siapa yang tidak akan tersentuh? Masing-masing dari kalian memegang lencana. Setelah kalian membunuh monster, lencana tersebut akan merekam penampilan kalian. Seorang pengawal naga perak melangkah maju. Dia mula-mula mengeluarkan sepotong, lalu berjalan ke arah Putri Changqing dengan hormat. "Putri, ini lencanamu." Putri Changqing mengangguk, menjentikkan jarinya, dan lencana itu terbang ke tangannya. Pihak lainnya bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan kontak. Pengawal naga perak tidak peduli sama sekali. Dia melirik ke arah semua orang dan berteriak, "Kalian semua, kemari dan pimpin mereka." Sikap mereka benar-benar berbeda. Namun, para jenius lainnya tidak mengatakan apa-apa. Pengawal naga perak adalah pasukan swasta yang setia kepada Kaisar Jingyuan saja, jadi wajar bagi mereka untuk menghormati Putri Changqing. Siapa bilang dia terlahir dengan sendok perak di mulutnya? Tanda tanya. Ketika tiba giliran Lin Sen, pengawal naga perak tidak langsung menyerahkannya. Tangannya yang lain, yang berada di belakang punggungnya, dengan cepat menjepit sebuah pola spiritual. Seluruh proses itu terjadi begitu cepat sehingga Lin Sen, yang sangat dekat dengannya, tidak dapat melihatnya dengan jelas. "Terima kasih, Tuan." Lin Sen tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun, Su Yuwei di samping sedikit mengernyit. Dia melangkah maju, meraih pergelangan tangan Lin Sen, dan berkata dengan tenang dengan matanya yang indah, "Ganti satu." Kelopak mata pengawal naga perak berkedut, lalu dia sedikit terkejut. Dia adalah ahli pola spiritual. Pencapaiannya dalam pola spiritual telah mencapai tingkat 8. Mencapai level 8 di usia ini jelas berarti ia memiliki masa depan cerah. Jika tidak, mustahil baginya untuk bergabung dengan pengawal naga perak. Namun, yang tidak disangkanya adalah Su Yuwei, seorang gadis kecil, ternyata bisa memahami tekniknya. Bagus sekali. Su Yuwei tidak mengatakannya secara eksplisit, tetapi Lin Sen sangat pintar sehingga dia langsung menebak alasannya. Dia menyipitkan matanya dan menatap pengawal naga perak. Setelah menarik napas beberapa kali, dia tersenyum tipis dan berkata, "Kalau begitu, silakan diubah, Tuan." Faktanya, pengawal naga perak memang telah merusiak token Lin Sen sebelumnya. Tidak peduli berapa banyak monster yang dibunuhnya, statistiknya akan berkurang 30%. Alasan melakukan ini adalah untuk membuatnya lebih aman bagi Putri Changqing untuk menang. Melihat Su Yuwei menunjukkannya, pengawal naga perak tidak mengatakan apa-apa dan mengeluarkan token lainnya. Ada banyak sekali orang jenius di bidang itu. Jika masalah ini benar-benar terbongkar, apakah pengawal naga perak masih punya rasa malu? Su Yuwei juga tahu bahwa tidak perlu putus dengan pihak lain. Kalau tidak, siapa tahu apa lagi yang akan mereka lakukan nanti. Setelah melirik token itu dan mendapati tidak ada yang salah, Su Yuwei mengambilnya dan menyerahkannya kepada Lin Sen.
Lin Sen tersenyum dan berkata, "Terima kasih, adik junior." Penjaga naga perak menatap punggung Lin Sen, merasa sedikit tidak senang. Telah ditemukan. Tak lama kemudian, lebih dari 300 orang jenius menerima token mereka. Kemudian, semua orang menunggu di tempat. Ketika malam tiba, mereka akan masuk bersama-sama dan bubar. Pegunungan ini cukup lebar. Selama masa percobaan 1 bulan, tempat ini akan menjadi medan pertempuran bagi para jenius dari semua pihak. Kegembiraan sesungguhnya dari kompetisi perburuan setan adalah saat malam tiba. Banyak sekali benda aneh yang bergerak cepat di dalam kegelapan. Kegelapan yang tak berujung, bagaikan binatang buas yang menelan segalanya, datang bagai air pasang. Ledakan. Pengawal naga perak membawa kedua patung itu keluar dari perahu terbang dan meletakkannya di dekat kaki gunung. Patung itu tingginya lebih dari 10 meter, memancarkan riak cahaya seperti air, menerangi area yang luas. Akhirnya, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Kegelapan mulai berkumpul dan bergerak di langit. Sudah hampir waktunya, biar aku beritahu aturannya. Salah satu pengawal naga perak melambaikan tangannya, masing-masing dari kalian akan menyuntikkan energi spiritual ke dalam token, yang berisi pola spiritual yang ditransmisikan secara acak. Saat kalian berlatih di pegunungan, semuanya bergantung pada diri kalian sendiri. Kalian dapat bertemu secara kebetulan, tetapi kalian tidak diperbolehkan menggunakan pola spiritual atau prajurit spiritual untuk menghubungi secara pribadi. Pelanggar akan didiskualifikasi dari kompetisi. Pada bulan ini, kami akan mengamati pergerakanmu. Jika kamu dikalahkan oleh monster, gunakan token untuk meminta bantuan, dan kami akan menyelamatkanmu. Tetapi karenanya, kamu juga akan mundur dari pelatihan ini terlebih dahulu. Ternyata itu adalah pelatihan terpisah. Lin Sen mengangkat alisnya, lalu dia menoleh dan menatap Lin Ninger. "Kakak, aku akan menemukanmu sesegera mungkin." "Xiao Sen, jangan terlalu khawatir." Mata indah Lin Ninger berkedip-kedip, dan dia berbisik, "Jika adikku bahkan tidak mampu bertahan dalam cobaan ini, maka, bagaimana aku bisa menghancurkannya?" "Oke." Lin Sen mengangguk, lalu menyerahkan pola spiritual kepada Lin Ninger. "Tetapi, saudari, jika kamu menghadapi bahaya yang mengancam jiwa, kamu harus ingat untuk menghubungiku menggunakan pola spiritual ini. Bahkan jika kamu kalah dalam kualifikasi untuk bertanding, aku akan menyelamatkanmu." Suara itu terdengar di telinga para pengawal naga perak, membuat mata mereka menjadi dingin. Apa artinya ini? Tidak percaya pada kami. Sejujurnya, Lin Sen benar-benar tidak mempercayai mereka. Sebelumnya, dia telah merusiak token miliknya sendiri. Jika Su Yuwei tidak campur tangan, mereka mungkin akan berhasil. Jika saudaraku benar-benar dalam bahaya dan meminta pertolongan, bagaimana jika mereka hanya melihatnya mati tanpa menolongnya? Oleh karena itu, Lin Sen harus menghilangkan semua kemungkinan. Sayang sekali, sepertinya tidak ada cara bagimu untuk menyaksikan pertumbuhanku dengan matamu sendiri. Chu Hao menghela napas, dengan ekspresi penyesalan di wajahnya, namun, setelah pengalaman ini berakhir, kamu akan melihat namaku, Chu Hao, di bagian atas daftar. Cek, di kejauhan, banyak orang tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Wajah Chu Hao menjadi gelap dan tatapan matanya tiba-tiba tertuju ke arah lain. Dia mendapati bahwa orang yang tertawa adalah seorang gadis muda. Gadis itu mengikuti Putri Changqing seperti seorang pelayan kecil. Melihat tatapan Chu Hao yang menyapu, gadis itu melengkungkan bibirnya dan berkata dengan arogan, "Burung yang sejenis akan berkumpul bersama, dan burung yang sejenis akan berkumpul bersama." Ternyata tidak ada satupun dari orang-orang ini yang normal. Chu Hao mensibir, seekor katak di dalam sumur berani berbicara tentang luasnya dunia. Begitu kata-kata itu keluar, pupil mata gadis itu mengecil, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. "Aku ingin berteriak, tetapi aku takut kehilangan identitasku." Dia benar-benar tidak bisa mengerti. "Tidak, kamu adalah pengikut sekte super, mengapa kamu begitu sok? Ayo pergi." Pengawal naga perak menatap mereka dengan dingin, menyela pertengkaran mereka. "Tidaklah berlebihan jika kita berlima menempati posisi 5 teratas dalam daftar ini, kan?" Lin Sen terkekeh. "Putri Changqing, tidakkah kau ingin menempati posisi pertama dan kemudian dengan kemuliaan tertinggi, menikahi putra tertua Raja Zhenbei?" "Mimpi. Baiklah, sudah diputuskan." Chu Hao adalah orang pertama yang mengepalkan tinjunya.
Siapapun yang gagal masuk dalam 5 besar akan didenda sumber daya pelatihan selama 1 bulan, yang akan dibagikan secara merata kepada semua orang. Huo Changyu dapat melihat pikiran Chu Hao secara sekilas. Kakak, apakah kamu begitu miskin? Wajah tua Chu Hao memerah, tetapi dia masih berkata dengan keras kepala, mengapa, saudara muda kedua, kamu tidak percaya diri? 3 bulan, Huo Changyu mengangkat 3 jari. 5 bulan, Su Yuwei menaikkan taruhan lagi. 8 bulan, Lin Ninger tersenyum lembut dan menganggapnya semakin menarik. Chu Hao merasakan keringat dingin mengalir dari dahinya. Dia menyeka keringat di dahinya, merasa agak menyesal. Apakah ini terlalu berlebihan? Tetapi kemudian dia berubah pikiran dan berpikir. Sial, aku, Chu Hao, tidak takut pada apapun. Belum lagi 8 bulan, aku tidak akan takut bahkan jika kamu mengeluarkan sumber daya kultivasi 1 atau 2 tahun. Sebab, saya tidak mempunyai sumber daya untuk berkultivasi di Sekte Kaoshan. 1 tahun. Aku bertaruh untuk 1 tahun. Chu Hao berteriak tergesa-gesa, takut kalau ada yang mengingkari janjinya. Oke, Lin Sen berkata pelan, namun, jika kakak senior tidak memiliki sumber daya kultivasi untuk hilang, aku akan meminjamkannya kepadamu. Ingatlah untuk mengembalikannya. Apakah kamu sengaja mencari masalah? Desir, Putri Changqing merupakan orang pertama yang menyuntikkan energi spiritual ke dalam token tersebut. Sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ayo, latihannya dimulai. Su Yuwei berbicara pada waktu yang tepat, menyelesaikan rasa malu Chu Hao. Adik perempuannya tetap yang terbaik. Chu Hao sangat tersentuh hingga dia ingin menangis. Desir, ketika Lin Sen membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya dalam kegelapan total. Gelap gulita, perasaan kegelapan yang menyerbu bagaikan tentakel dingin yang melubangi pakaian. Menyeramkan sekali. Lin Sen mengeluarkan lilin pengusir kejahatan dari cincinnya dan menyalakan lilin itu dengan jentikan jarinya. Api berkedip, ia menerangi jarak 1 meter. Ini adalah hutan lebat. Lin Sen menyipitkan matanya. Pohon-pohon di sekelilingnya semuanya berwarna putih, tanpa daun, memancarkan suasana sunyi senyap. Cabang-cabangnya menjuntai lemah, bergerak lembut tertiup angin, seperti lengan, yang cukup menyeramkan. Sebelum datang ke sini, semua orang menyiapkan banyak lilin untuk mengusir roh jahat. Tempat ini adalah tempat para monster berkumpul. Kecuali Anda cukup kuat untuk tidak takut dan dapat mengalahkan siapapun. Jika tidak, Anda masih perlu membawa cukup banyak lilin pengusir kejahatan. Benda ini dapat memukul mundur monster dan memberi Anda waktu istirahat. Anda juga dapat menilai kekuatan monster berdasarkan kecepatan pembakarannya. Anda tidak akan pernah membawa terlalu banyak. Namun, saat Lin Sen melangkah beberapa langkah ke depan, lilin pengusiran setan tiba-tiba menyala lebih cepat. Suara mendesis. Lin Sen berhenti sejenak dan menyipitkan matanya. Tuntun dan Sang Bijak Agung muncul di pundak Lin Sen, satu di kiri dan satu di kanan. Apakah sidangnya sudah dimulai? Tuntun menyeka mulutnya. Jelaslah bahwa dia telah makan di ruang ilusi sebelumnya. Sang Bijak Agung tertidur lelap, kepalanya mengangguk dan mendengkur pelan. Monyet, mengapa kamu masih tidur? Tuntun mendekat dan mendorong Sang Resi Agung, hingga ia pun terbangun seolah baru saja bangun dari mimpinya. Sang Bijak Agung mengucek matanya, seolah-olah dia setengah tertidur. Ada monster yang mendekat, waspadalah. Lin Sen berbisik. Saya merasa ada sesuatu yang salah dengan pohon-pohon ini. Tuntun berbisik, aku bahkan tidak bisa merasakan vitalitas apapun di dalamnya. Mereka dipenuhi aura kemah-teihan. Swiss. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah taji tulang putih yang tajam tiba-tiba menusuk dari samping. Sang Raja Kera yang beberapa saat lalu masih setengah tertidur, tiba-tiba memasang tatapan tegas di matanya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih taji tulang itu. Kemudian, badannya tiba-tiba membesar dan mencapai tinggi lebih dari 5 meter. Mengaum, otot-otot di lengan Sang Bijak Agung menggembung inci demi inci, dan sambil meraung, dia mencabut taji tulang itu. Lin Sen menoleh dan mendapati bahwa yang menyerangnya adalah pohon aneh yang tidak jauh dari sana. Pohon-pohon ini telah berada di lingkungan ini selama bertahun-tahun, dan mereka juga telah tercemar. Lin Sen sedikit terkejut. Aura pohon aneh ini kuat sekali, setara dengan aura seorang kultivator tingkat kedua alam Xuanling. Ditambah lagi, biasanya menyerang secara tiba-tiba dan cepat.
Jika Anda tidak berhati-hati, mungkin itu benar-benar berhasil. Pohon aneh itu menggerakkan dahannya, dan dalam sekejap mata, lebih dari selusin taji tulang muncul di udara, menimbulkan suara-suara yang tajam. Pupil mata Tuntun memerah dan darahnya mendidih. Napas yang keluar dari mulutnya sangat panas, dan membawa serta semangat juang yang berlebihan yang tak terbayangkan. Ledakan. Tuntun meninju keluar, menyapu bagaikan palu raksasa, tak terkalahkan. Pohon aneh itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dihancurkan berkeping-keping oleh satu pukulan. Swiss, Swiss, Swiss. Beberapa pohon aneh muncul di sekitar dan datang untuk menyerang. Tuntun menghasilkan lusinan tanaman merambat, yang merontokkan taji tulang pohon aneh itu. Sebaliknya, Raja Kera jauh lebih sederhana dan brutal. Dia berlari maju, melingkarkan lengan berototnya di sekitar salah satu pohon aneh itu, dan mencabutnya hingga ke akar-akarnya. Engah, dua taji tulang menusuk punggungnya. Sang bijak agung tampaknya tidak merasakan sakit. Dia mencengkeram dua tanaman merambat di belakangnya dengan punggung tangannya dan mencabutnya. Kemudian, badannya melesat maju seperti kereta perang yang brutal. Kemanapun ia lewat, sejumlah besar pohon aneh hancur berkeping-keping. Ganas dan kuat, di dunia ini, semangat juang yang dinyalakan oleh sang bijak agung tampaknya membakar kekosongan. Penghancuran terus-menerus dan pembunuhan terus-menerus. Setengah jam kemudian, semua pohon aneh di dunia ini disingkirkan. Sang bijak agung menyeka debu dari badannya dan menyeringai, sakit sekali. Enak sekali rasanya. Padahal sebenarnya mereka sudah lama tidak bertarung. Di kota kekaisaran, tidak peduli dengan siapa Anda bertarung, Anda harus menahan diri. Takut membunuh seseorang secara tidak sengaja. Membosankan, tepat. Namun di sini, Anda dapat mengabaikan semua ini. Membunuh dengan gembira. Tak lama kemudian, sebuah lampu menyala pada token itu. Tentu saja pohon-pohon aneh ini diperhitungkan. Benar saja, pohon aneh ini telah terkontaminasi dan berubah menjadi monster. Lin Sen menatap token itu, dan tidak ada perubahan apapun di sana. Saya tidak tahu apa standar penghitungannya. Namun, karena tidak ada masalah dengan token, saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan. Pergilah ke tempat yang banyak monsternya. Ayo pergi dan terus mencari monster. Lin Sen mengeluarkan pedang besi hitam berat dari cincinnya, meletakkannya di bahunya, dan melangkah maju. Tuntun dan Sang Resi Agung mengikuti di kedua sisi. Penuh dengan niat membunuh. Tujuan mereka kali ini adalah menemukan monster dan kemudian membunuh mereka. Semakin banyak kamu membunuh, semakin baik. Mengaum. Lin Sen belum berjalan jauh ketika sebuah raungan mengerikan datang dari belakangnya. Lilin pengusir kejahatan itu telah padam. Kemudian, Lin Sen mengambil satu lagi dan menyalakannya. Di bawah cahaya, Lin Sen bisa melihat wajah orang lain dengan jelas. Itu adalah bola daging hitam berbentuk manusia yang bengkok, tingginya hampir 2 meter, dan mengeluarkan bau busuk. Melihat Lin Sen berbalik, bola daging hitam berbentuk manusia itu membesar dan berputar liar. Setelah beberapa tarikan napas, dia berubah wujud menjadi Lin Sen. Kedua sisinya persis sama, tidak ada perbedaan. Namun, Lin Sen di depannya memiliki tatapan mata yang kosong, seperti mayat berjalan. Wah, Lin Sen, dia benar-benar berubah wujud menjadi dirimu. Melihat hal itu, Tuntun menyeringai dan mengusap-usap tangannya, serahkan saja monster ini padaku. Melihat penampilanmu, akan lebih menyenangkan bagiku untuk menghajarmu. Kalau begitu, silakan saja. Lin Sen menyentuh hidungnya. Monster ini cukup kuat, mungkin pada tingkat ketiga alam Xuanling. Dengan kekuatan tempur Tuntun, akan agak sulit menghadapinya. Ayo, lihat aku menghancurkan wajahmu dengan satu pukulan. Tuntun mengubah salah satu lengannya menjadi palu kayu besar dan mengayunkannya dengan ganas ke wajah monster itu. Setelah mengerahkan seluruh tenaganya, Tuntun mengendurkan pergelangan tangannya, lalu palu kayu itu berputar dan menghantam keluar. Desir, monster itu menyeringai dan mengangkat tangannya untuk meninju. Lengan kanannya tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat. Lengan naga hitam. Tuntun berteriak kaget, kulit kepalanya kesemutan seolah-olah tikus melihat kucing. Dia meluncur dan bersembunyi. Ini adalah ketakutan yang bersifat naluriah. Ledakan. Monster itu menghancurkan palu kayu itu dengan satu pukulan, wajahnya pucat dan muram. Sudut mulutnya bahkan tertarik membentuk senyum aneh, dan wajahnya hampir pecah, tampak sangat mengerikan.
Jelek sekali. Lin Sen menyipitkan matanya, memperlihatkan sedikit rasa jijik. Sosoknya bergerak tiba-tiba dan separuh badannya tampak berubah menjadi ilusi. Dia mengangkat kakinya dan melangkah maju, lalu terdengar suara keras dari udara yang pecah dari belakangnya. Setelah berlatih langkah Jing Hong, bahkan jika Lin Sen tidak menggunakan gerakan ini, kecepatannya meningkat pesat. Seperti badai, sebuah pukulan menghantam. Sebuah bayangan muncul di belakang Anda. Seluruh badan Lin Sen langsung melampaui kecepatan suara dan berubah menjadi bayangan sekilas. Pukulan ini sungguh keras. Monster itu bereaksi sangat cepat, meraung, berbalik, dan lengan kanannya bertabrakan dengan Lin Sen. Ledakan. Dengan suara tumpul, lengan kanan monster itu meledak seketika. Lengan naga hitam apa? Saya baru saja mempelajari bentuknya. Bahkan tidak ada sedikit pun tenaga yang dihasilkan. Desir. Setelah Lin Sen berhasil mengenai sasaran dengan pukulan, dia membalas dengan telapak tangan. Monumen pembelah telapak tangan. Telapak tangan pembelah monumen yang memiliki kekuatan menutupi lautan jatuh ke monster itu, dan 4 energi berbeda meledak dalam badannya. Energinya melonjak satu demi satu, semega ombak. Monster itu menjerit dan separuh badannya meledak. Pada luka-lukaannya, ada banyak bola daging seperti cacing yang sedang menyembuhkan diri dengan cepat. Anda bahkan dapat melihat banyak otot yang saling terhubung. Monster ini tidak memiliki tulang dan seluruh badannya lunak. Justru karena badan mereka begitu lunak, ki biasa tidak dapat menyakiti mereka sama sekali. Tiap pukulan yang didaratkannya terasa seperti memukul kapas. Ini juga merupakan alasan mengapa monster ini dapat menyebar luas di mana-mana. Sayang sekali dia bertemu Lin Sen kali ini. Kekuatan penutup laut Lin Sen akan mengirimkan 4 aliran energi langsung ke badannya. Ledakan terus-menerus. Tidak peduli seberapa lemah badannya, dia hanya bisa menahan pukulan berat. Melihat monster itu dipukuli setengah mati olehnya, Lin Sen tersenyum, mengangkat tangannya dan menusuk dahi lawannya bagai kilat. Kemudian, di ruang ilusi, bintang bencana menyerap dengan gila-gilaan. Monster itu menjerit dan badannya menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah beberapa kali tarikan napas, ia benar-benar berubah menjadi tumpukan daging busuk dan berserakan ke segala arah. Lumayan, ini obat mujarab yang hebat. Lin Sen tersenyum acuh tak acuh. Energi spiritual terlarang pada monster di sini jauh lebih murni daripada yang ada di penjara. Mungkin karena saya sudah lama tinggal di sini. Seluruh pegunungan tercemar, dan kabut hitam bertahan sepanjang tahun. Pantas saja monster di sini lebih ganas. Ayo pergi dan lanjutkan berburu monster. Lin Sen melambaikan tangannya, meskipun saat ini dia hanya berada di tingkat ke-10 alam roh surgawi. Namun berkat 2 badan kekaisaran yang kuat dan seni bela diri yang mengerikan dan sangat mengerikan. Dan ada bintang bencana itu. Bahkan jika Anda menghadapi monster di alam Xuanling tingkat ketiga, Anda dapat membunuhnya dengan mudah. Pemandangan berubah. Banyak orang jenius yang berjalan dalam kegelapan ini dengan cara mereka sendiri. Beberapa orang jenius tidak ingin beraktivitas di malam hari, jadi mereka mencari gua untuk beristirahat. Mereka menempelkan pola spiritual di luar gua untuk mencegah monster menyerang di tengah malam. Ada pula beberapa orang jenius yang membunuh dengan lebih bersemangat saat malam semakin gelap. Misalnya Chu Hao, Lin Ninger, Su Yuwei, Huo Changyu dan lainnya. Karena mereka pernah berjudai satu sama lain di luar sebelumnya, tidak ada seorang pun yang ingin kalah, apapun yang terjadi. Sungguh memalukan. Oleh karena itu, mereka membunuh lebih ganas daripada orang lain. Di balik pegunungan, beberapa pria berpakaian hitam, menahan napas, berjalan perlahan mendekat. Mereka bersandar di pohon besar dan mendiskusikan langkah mereka selanjutnya. Total ada 3 pengawal naga perak, dan kekuatan mereka berada di sekitar level ke-7 alam roh misterius. Mereka sangat merepotkan. Seorang pria berpakaian hitam merendahkan suaranya dan berkata dengan suara serak, mereka bahkan lebih kuat dari sebagian besar pembasmi iblis tingkat pemusnahan. Pria berpakaian hitam itu membawa busur besar, tinggi dan kuat. Sebenarnya iblis malamlah yang menembak dan membunuh pembasmi iblis tingkat pemusnahan Gao Xiao di luar kota Grafit. Adapun setan-setan malam lainnya, mereka saling bertukar pandang. Wang Che, pecahan batu hitam itu hilang terakhir kali karena ulahmu. Kali ini, jika kau dapat menangkap Putri Changqing hidup-hidup, kau akan menebus kesalahanmu.
Jika tidak, kesabaran yang mulia terbatas. Kata setan malam dengan dingin. Setan malam yang membawa busur besar disebut Wang Che. Mendengar ini, dia pun menggelengkan kepalanya pelan. Dengan jumlah kita yang sedikit, aku khawatir kita tidak bisa berbuat apa-apa pada Putri Changqing. Termasuk dia, hanya ada 2 orang di lapangan yang berada di tingkat ke-7 alam Xuanling. Sisanya semuanya berada di alam Xuanling tingkat ke-6. Bagaimana bisa begitu mudah menculik seseorang tepat di bawah hidung 3 pengawal naga perak di alam Xuanling tingkat ke-7? Belum lagi, ini adalah wilayah dinasti Yan Agung. Ada juga orang-orang kuat yang menjaga kota-kota terdekat. Begitu berita itu tersebar, bala bantuan akan segera tiba. Tiba-tiba, cahaya ungu muncul dari pegunungan yang jauh. Cahaya ungu datang dengan cepat, lalu menghilang dengan cepat. Pada saat itu juga, langit pun bersinar ke segala arah. Pegunungan ini membentang ke kejauhan bagaikan naga yang panjang dan berkelok-kelok. Seperti seekor naga yang sedang tertidur, memamerkan cakarnya yang tajam. Ia memancarkan aura yang tajam, mematikan, dan aneh. Wang Che menyipitkan matanya sedikit, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Tatapan dingin terpancar dari mata sipitnya. Aku ingat ada benda terlarang yang disegel di pegunungan ini. Jika kita bisa menggunakan benda terlarang ini untuk menciptakan kekacauan dan menarik perhatian pengawal naga perak, kita bisa memanfaatkan kekacauan itu untuk bergerak. Tetapi jika kita tidak dapat menangkap Putri Changqing, benda terlarang ini akan sia-sia. Kata iblis malam lain di alam Xuanling tingkat 7 dengan dingin. Selain ini, apakah Anda punya metode lain? Wang Che bertanya balik. Setan malam tidak berbicara. Itu saja, sosok Wang Che yang tinggi menunjukkan rasa penindasan yang kuat pada saat ini. Dia melambaikan tangannya dan mengucapkan kata demi kata, jika kita tidak dapat menggunakan benda terlarang itu, maka benda itu tidak dapat dianggap milik kita. Jadi bagaimana jika kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Selama kita dapat menangkap Putri Changqing, itu sepadan dengan harganya. Oke, setan malam lainnya mengangguk. Apa yang dikatakan Wang Che cukup bagus. Nilai Putri Changqing sendiri sangat bagus. Jika dia bisa ditangkap, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi reputasi dinasti Yan Agung. Sama seperti ini, beberapa iblis malam yang dipimpin oleh Wang Che mulai mendiskusikan rencana penyerangan. Sesekali terlihat kilatan keganasan dan kegilaan di mata mereka. Demi meraih tujuan mereka, mereka rela membayar berapapun harganya. Sekalipun segel benda terlarang itu dibuka, sekalipun pencemaran itu akan menyebar. Sesungguhnya, sekali pencemaran itu menyebar, maka pasti akan menyebar keluar gunung. Kota-kota dan desa-desa terdekat akan sangat menderita akibatnya. Tapi mereka tidak peduli. Apa itu Night Demon? Tersembunyi dalam kegelapan, menyeramkan bagai iblis. Mereka adalah sekelompok orang yang akan melakukan apa saja demi meraih tujuan mereka, dan mereka juga merupakan sekelompok orang yang gila. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai aksinya pada hari ke-7. Wang Che menyingkirkan tirai cahaya di depannya, senyum kejam muncul di sudut mulutnya. 3 pengawal naga perak di luar tidak akan pernah menyangka bahwa selama sesi pelatihan ini, iblis malam akan datang menimbulkan masalah. Selama beberapa hari terakhir, karena upaya Biro Penindasan Iblis, frekuensi tindakan iblis malam telah berkurang banyak. Hal ini juga menyebabkan dinasti Yan Agung sedikit melonggarkan kewaspadaannya terhadap setan malam. Ini adalah rencana yang ditujukan pada Putri Changqing. Jika berhasil, dinasti Yan Agung akan mendatangkan hari yang gelap. Tanda tanya, Istana Kekaisaran. Di taman belakang, Kaisar Jingyuan sedang duduk di bangku batu, bermain catur dengan Markis Changyun. Markis Changyun, terakhir kali, kau benar-benar mencuri orangku. Kaisar Jingyuan menyunggingkan senyum tipis, dan berbicara perlahan saat dia bergerak. Meski suaranya tenang, ada arus bawah yang mengalir deras di dalamnya. Ada hal seperti itu. Markis Changyun mengangkat kepalanya, wajahnya yang anggun penuh dengan keterkejutan. Yang mulia, sejak saya mengeluarkan perintah pembunuhan, saya hanya tinggal di rumah dan jarang keluar. Saya telah menyusun daftar sebagian besar waktu. Mengenai perekrutan para jenius dari luar ke dalam Biro Penindasan Iblis, saya tidak pernah menanyakannya, dan saya benar-benar tidak tahu tentang masalah ini. Siapakah yang dimaksud Kaisar Jingyuan? Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Di seluruh kota kekaisaran, siapa lagi yang bisa menarik perhatian pengawal naga perak dan divisi penindasan iblis untuk mengulurkan cabang zaitun kepada mereka satu demi satu?
Selama periode waktu ini, Lin Sen adalah satu-satunya orang di sini. Tetapi bahkan jika Markis Chang Yun tahu, dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu. Kita semua adalah orang pintar. Langkahnya adalah untuk memberitahu Kaisar Jingyuan bahwa dia tidak berniat menculik orang. Memang benar saya belum pernah bertemu Lin Sen secara pribadi. Semua itu adalah pilihan Lin Sen sendiri. Namun, baik divisi penindasan iblis maupun pengawal naga perak adalah pedang tajam di tangan Yang Mulia. Selama Yang Mulia mengangguk, apalagi satu orang, bahkan jika Yang Mulia menginginkan seluruh divisi penindasan iblis, saya akan menawarkannya dengan kedua tangan tanpa keluhan. Kata-kata Markis Chang Yun nyaring dan kuat. Pada saat yang sama, dia memegang bidak putih di tangannya dan mendarat di garis hidup seekor naga hitam. Momentum naga besar yang awalnya dihadirkan oleh bidak hitam tiba-tiba dipotong oleh bidak putih. Rasanya seperti ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokanku, sangat tidak nyaman. Bagus, bagus. Kaisar Jingyuan terkekeh, sudah beberapa bulan aku tidak bertemu denganmu. Kemampuanmu dalam bermain catur telah meningkat lagi. Jurus ini bagus. Namun, jika kamu ingin memotong kekuatan naga yang baru lahir, jurus ini saja tidak cukup. Saat mengatakan hal ini, Kaisar Jingyuan bergerak dan secara tak terduga mendapatkan kembali satu titik momentum. Sederhananya berbicara tentang situasi saat ini di papan catur, jelas bahwa bidak hitam Kaisar Jingyuan memiliki keuntungan. Markis Chang Yun merenung sejenak lalu meletakkan bidak putih lainnya. Yang Mulia, naga besar ini sedikit cemas. Potongan putih lainnya telah ditempatkan. Kembar digabungkan. Ini menunjukkan momentum membunuh seekor naga. Kalau sebelumnya hanya pemotongan, sekarang pemenggalan kepala. Ketika naga besar menjadi kuat, siapa yang dapat bersaing dengannya di seluruh papan catur? Kaisar Jingyuan tampaknya memiliki beberapa makna. Seperti yang diduga, serangan Kaisar Jingyuan berikutnya tiba-tiba meningkat. Potongan putih dikalahkan. Yang Mulia, Anda memang hebat. Saya malu pada diri saya sendiri. Markis Chang Yun tersenyum pahit, mendesah, dan melambaikan tangannya. Tidak peduli berapa kali kita bermain, aku tidak sebanding dengan Yang Mulia. Yang Mulia memang ahli dalam strategi dan dapat melihat jauh dalam sekejap. Kaisar Jingyuan tertawa, menteriku yang terhormat, Anda masih terlalu rendah hati. Selain fakta bahwa Anda dapat bertarung dengan saya di papan catur, saya benar-benar tidak dapat menemukan lawan. Bermain catur tanpa lawan itu membosankan, membosankan. Sambil berbicara, Kaisar Jingyuan mengambil secangkir teh. Cobalah pohon teh berusia 1000 tahun yang ditanam di kebun belakang rumahku. Ini adalah tunas baru pertama tahun ini. Terima kasih, Yang Mulia. Markis Chang Yun mengambil cangkir teh yang diserahkan kepadanya oleh Kasim di sampingnya dan menyesapnya. Dengan napas ini, energi langsung disuntikkan ke dalam badan, menciptakan momentum yang melambung ke langit. Semua organ dalam tampaknya terbakar dengan energi spiritual. Senang, mata Markis Chang Yun berbinar, teh yang lesat. Sayang, apa pendapatmu tentang situasi masa depan dinasti? Kaisar Jingyuan meletakkan cangkir teh dan memberi isyarat kepada Markis Chang Yun untuk berbicara. Meskipun Markis Chang Yun jarang meninggalkan divisi penindasan iblis, dia tampaknya tahu segalanya. Tidak peduli apa yang terjadi, dia dapat melihatnya. Jika aku berbicara terus terang, Yang Mulia, mohon jangan salahkan aku. Markis Chang Yun berkata setelah ragu sejenak. Katakan saja. Kaisar Jingyuan tertawa, saya sudah mendengar terlalu banyak sanjungan, jadi saya ingin mendengar pendapat Anda. Anda orang yang jujur, dan tidak berpura-pura bingung. Saya suka berdiskusi tentang urusan negara dengan Anda. Di luar Sanhaiguan, perang terus terjadi. Tidaklah bijaksana untuk melangsungkan pernikahan saat ini. Markis Chang Yun berkata dengan serius. Mungkinkah putriku tidak cukup baik? Kaisar Jingyuan berkata sambil tersenyum. Tidak juga, putri kecil itu adalah putri emas dan memiliki badan bak seorang kaisar, bagaimana mungkin dia tidak hebat? Markis Chang Yun melambaikan tangannya berulang kali, saya khawatir di seluruh dunia, tidak banyak orang yang layak untuk putri kecil itu. Kalau begitu, katakanlah kepadaku, wahai para menteriku, bagaimana mungkin ini bukan langkah yang bijaksana jika aku menikahkan putri bungsuku yang sangat kucintai dengan putra sulung Raja Zhenbei. Kaisar Jingyuan terus tersenyum. Xiao Mingfeng memiliki kepribadian yang keras kepala dan tidak akan menerima perjodohan ini. 3 suku asing utama di luar Sanhai pas siap untuk bergerak,
dan tekanan pada San Hai Pass meningkat secara tiba-tiba. Sungguh tidak pantas membiarkan Raja Zhenbei terganggu oleh hal ini. Markis Chang Yun mempertimbangkan kata-katanya dengan hati-hati dan mencoba berbicara lebih bijaksana. Ketika dihadapkan dengan lamaran pernikahan Kaisar Jingyuan, kebanyakan orang hanya akan berpikir bahwa ia sedang mencoba untuk memenangkan hati Raja Zhenbei. Lagi pula, sebagai salah satu dari dua pangeran dengan nama keluarga berbeda di dinasti Yan Agung, Raja Zhenbei sangatlah berkuasa. Pasukan Jubah Merah di bawah komandonya telah meraih kemenangan demi kemenangan dan menjadi pasukan nomor 1. Raja Zhenbei sebenarnya adalah dewa militer dengan prestise yang tak tertandingi. Wajar jika Yang Mulia ingin memenangkan hati Raja Zhenbei dan membiarkan putri kesayangannya menikahi Xiao Mingfeng. Lagi pula, Yang Mulia sudah lama mendambakan tentara Jubah Merah. Walaupun langkah ini tidak dapat secara langsung merebut kendali atas tentara Jubah Merah, pada akhirnya, tentara Jubah Merah akan tetap diwariskan dari Raja Zhenbei ke Xiao Mingfeng. Dan begitu Putri Changqing menikah dengannya, dia mungkin bisa menggunakan hubungan ini untuk terlibat dalam tentara Jubah Merah. Namun orang pintar tidak melihatnya seperti itu. Tidak diragukan lagi bahwa Markis Chang Yun adalah orang yang cerdas. Lagi pula, dia adalah orang yang sangat cerdas. Tampaknya putri kecil itu akan dinikahkan dengan Xiao Mingfeng, benar-benar pasangan yang serasi. Faktanya, Xiao Mingfeng memiliki kekasih masa kecil. Namanya Huo Yuyan. Huo Yuyan adalah keponakan Perdana Menteri saat ini. Sepupu Huo Dong. 100 tahun lalu, cabang keluarga Huo memasuki wilayah timur untuk mencari nafkah dan berakar di sana. Dan Huo Yuyan adalah putri dari adik laki-laki Perdana Menteri saat ini. Dia juga satu-satunya gadis di wilayah timur. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika dia dibawa kembali dari wilayah timur, dia bertemu Xiao Mingfeng secara kebetulan di kota kekaisaran. Keduanya bersekolah bersama dan menjadi teman bermain bersama. Mereka bisa dikatakan sebagai kekasih masa kecil. Sekarang, Huo Yuyan berlatih keras di rumah, berusaha keras untuk mendapatkan kualifikasi untuk bergabung dengan tentara Jubah Merah. Adapun Xiao Mingfeng, dia juga telah menunggunya. Pada saat ini, Yang Mulia mengabulkan pernikahan antara Putri Changqing dan Xiao Mingfeng. Tidak perlu dipikirkan, dia pasti tidak akan menerimanya. Yang Mulia telah mengatur pernikahan untukmu, tapi kamu tidak menerimanya. Maksudnya itu apa? Meremehkan Putri Changqing. Siapa yang memberimu keberanian? Kaisar Jingyuan akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperingatkan Raja Zhenbei. Pada saat yang sama, wajar saja jika orang dikirim ke tentara Jubah Merah untuk berjuang merebut kendali. Kecuali Raja Zhenbei memberontak secara langsung, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menanggungnya. Siapakah yang membuat anakku menolak pernikahan yang diatur oleh Yang Mulia? Situasi di perbatasan sekarang ketat, dan tidak mungkin bagi Raja Zhenbei untuk memberontak. Aku hanya bisa menelan kehilangan ini dalam diam. Sambil mengikis tentara Jubah Merah, ia juga dapat mengganggu aliansi antara Raja Zhenbei dan Perdana Menteri. Dapat dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Anda adalah dewa militer pertama dan Perdana Menteri kota kekaisaran. Dua raksasa bergabung. Bagaimana? Ingin memberontak? Dari fakta bahwa Kaisar Jingyuan mengadakan kompetisi perburuan iblis, dapat dilihat bahwa ini adalah permainan yang satu hal mengarah ke hal lainnya. Terlepas dari apakah perjodohan itu berhasil atau tidak, dialah pemenang akhirnya. Kekuasaan Kaisar dan cara dia mengendalikan orang-orang sungguh mengerikan. Setelah semalam bertarung tanpa henti, Lin Shen tidak punya pilihan lain selain mengaktifkan teknik gelombang darah dan memadatkan kantung darah lainnya. Sebelum membunuh monster, Lin Shen akan membiarkan bintang bencana menyerap energi spiritual terlarang lawan. Dia membunuh orang sampai ke sini, dan seluruh badannya dipenuhi bau amis. Di samping mereka, Tuntun dan Sang Resi Agung pun berlumuran darah. Beristirahatlah, Lin Shen. Tuntun mengeluh. Pertarungan panjang itu membuatnya agak kelelahan. Energi spiritual dalam badanku telah mencapai batasnya. Bahkan Sang Bijak Agung yang berbadan kekar pun saat ini sedang terengah-engah, nafasnya terdengar bagaikan guntur. Sebaliknya, Lin Shen berjalan di depan, tampak sangat energik. Ia menyerap dan memadatkan energinya pada saat yang sama, menjaga kondisinya pada kondisi terbaik setiap saat. Bagaimana saya bisa merasa lelah? Apa, kamu tidak bisa melakukannya lagi? Lin Shen menatap Tuntun dan Sang Bijak Agung sambil tersenyum, daya tahan kalian terlalu buruk.
Tuntun menatap tajam ke arah Lin Sen, omong kosong, tidak peduli monster apa yang kita hadapi, kita adalah yang bertarung di garis depan, dan kamu yang mengambil kepala di belakang. Aneh kalau kamu bisa lelah. Sayangnya, tidak ada cara lain. Langkah Jing Hong dan kekuatan Fu Hai belum mencapai puncaknya. Lin Sen menghela napas, jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja ingatanmu yang terbangun terlalu lambat. Ingatanmu harus terbangun saat aku dipromosikan. Sekarang aku tidak berani melawan orang lain dengan sekuat tenaga. Jika aku dipromosikan secara tidak sengaja, semuanya akan berakhir. Yang lain mencoba meningkatkan kecepatan kultivasi sebanyak mungkin atas dasar memastikan kemurnian sumber energi spiritual dan konsentrasi polusi yang rendah. Siapakah yang seperti Lin Sen, berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri agar tidak dipromosikan? Untuk ini, dia bahkan menukarnya dengan salinan sutra gelombang darah. Hari sudah mulai terang. Meski matahari tidak bisa bersinar, kabut di pegunungan sudah menipis. Lin Sen melihat sekeliling dan melihat ujung hutan lebat di depannya. Ayo pergi dan cari tempat untuk beristirahat. Lin Sen meregangkan badan dan memimpin untuk berjalan keluar dari hutan lebat. Setelah berjalan keluar dari hutan lebat, mata Lin Sen sedikit menyipit. Ada dataran di depan. Ini tidak mengherankan. Yang benar-benar membuat Lin Sen merasa aneh adalah ada sebuah restoran yang dibangun dari batu di dataran tersebut. Sebenarnya ada restoran di pegunungan yang dalam ini dan di depan hutan tua. Ada monster di mana-mana di sini. Saat larut malam, hal-hal aneh ada di mana-mana. Untuk siapa restoran ini? Sebenarnya ada restoran di sini. Tuntun juga sedikit terkejut saat melihat ini. Lin Sen, mungkinkah itu dibuka oleh monster? Ayo masuk dan lihat. Lin Sen menganggapnya menarik. Dia sudah sangat lelah, jadi sebaiknya dia duduk di restoran dan beristirahat sejenak. Lihat apa yang tersedia dan pesan beberapa untuk mengisi perut Anda. Ada banyak tulang di kedua sisi pintu restoran. Dapat dilihat bahwa sebagian besar tulang-tulang ini milik monster, tetapi setelah berada di lingkungan yang tercemar selama bertahun-tahun, bahkan monster pun penuh dengan energi spiritual terlarang, dan tidak ada bedanya dengan monster. Beberapa di antaranya memiliki tingkat kontaminasi rendah dan masih dapat dimakan setelah diproses. Tingkat polusi tinggi. Memakannya sama saja dengan mendatangkan kematian. Pintu kayu restoran itu sangat rusiak dan mengeluarkan bau busuk. Lin Sen mendorong pintu hingga terbuka sambil tersenyum. Bos, apakah Anda punya makanan untuk dimakan sepagi ini? Tuntun mengikutinya di belakangnya. Lalu, terdengar suara berderit dari belakang, seolah-olah seseorang tidak mampu menahan beban berat itu. Lin Sen berbalik dan melihat bahwa itu adalah sang bijak agung yang lupa kembali ke wujud aslinya. Badan besar itu terjebak di pintu dan menghancurkan kusen pintu. Sang Raja Kera menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung. Retakan, dia mendorong badannya ke depan lagi dan akhirnya berhasil masuk. Lalu, duar, kusen pintu hampir runtuh. Sang bijak agung segera mengulurkan tangan untuk membantu. Akibatnya, ia menggunakan kekuatan yang terlalu besar dan mendorong separuh tembok itu hingga roboh. Melihat debu di tanah, mulut Lin Sen berkedut. Kalau saja saya pemilik restoran ini, saya pasti akan berpikir bahwa sekelompok orang ini datang untuk membuat onar. Monyet, waktu kamu terjebak di pintu, tidak bisakah kamu mengecilkan bentukmu dulu baru masuk? Lin Sen memegang dahinya. IQ ini tak tertandingi. Apakah kamu di sini untuk makan? Sebuah suara samar tiba-tiba terdengar di belakangku. Restoran itu sudah gelap, dan suara itu datang begitu tiba-tiba, bahkan Lin Sen sedikit terkejut. Ketika aku berbalik, aku melihat seorang lelaki kurus berdiri di depan pintu. Badannya disembunyikan di dalam jubah hitam longgar dan dia mengenakan topi bambu di kepalanya. Sambil mengangkat kepalanya, pria itu menatap lurus ke arah Lin Sen. Dia memiliki wajah tirus dan tulang pipi tinggi. Satu rongga mata kosong, hanya tersisa satu mata. Apakah Anda bos di sini? Lin Sen merasakan nafas pihak lain, yang kira-kira berada di tingkat keempat alam Xuanling. Sangat kuat, tetapi tidak terkalahkan. Bau aura terlarang sangat kuat, tetapi saya tidak yakin apakah itu berasal dari setan. Ada banyak monster yang masih memiliki kewarasan setelah diubah menjadi monster. Oleh karena itu, Anda tidak dapat memastikan apakah dia seorang kultivator atau monster. Akan tetapi, karena kita sudah berada di sini, sebaiknya kita manfaatkan sebaik-baiknya.
Ya, lelaki jangkung kurus bagaikan tiang bambu itu tengah menggendong monster tercemar di punggungnya. Itu adalah bangkai seekor banteng raksasa yang beratnya beberapa ribu pon. Pria itu melemparkan bangkai banteng raksasa itu keluar dan melirik ke arah tembok yang riyuntuh. Ada cahaya yang berkedip-kedip di mata itu, dan tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya saat itu. Lin Sen merasa sedikit tidak nyaman. Begitu sampai di rumah itu, aku robohkan tembok manusia itu. Kalau orang itu pemarah, mungkin dia sudah bertindak sejak lama. Namun, pria itu tidak banyak bicara. Dia membersihkan debu di tangannya dan berjalan memasuki restoran. Orang ini agak aneh. Tuntun mengirim pesan kepada Lin Sen, "Lin Sen, hati-hati nanti." Saya mengerti. Lin Sen tersenyum. Lalu dia melihat ke sekeliling tempat itu. Tidak banyak meja di restoran itu, hanya 4 atau 5. Itu penuh minyak dan jelas terlihat bahwa itu sudah lama tidak dibersihkan. Ada beberapa cipratan darah di dinding, dan tidak seorang pun tahu bagaimana darah itu bisa terciprat ke sana. Pria itu langsung berjalan ke dapur, dan tak lama kemudian, ia mendengar beberapa suara berdenting. Itu seperti menggunakan pisau untuk memotong daging dan tulang. Aku bahkan belum memberitahumu apa yang ingin kita makan, dan kamu sudah mulai memasak. Lin Sen menganggapnya sangat menarik. Dia duduk di bangku dan terus melihat sekeliling restoran. Tidak ada rasa kehidupan di dalamnya, sunyi senyap dan sunyi di mana-mana. Di sudut, ada bayangan besar, dan tampak seolah ada sesuatu yang menatapnya dalam kegelapan. Perasaan menyeramkan di punggungku tidak pernah hilang. Meskipun siang hari, kita masih berada di pegunungan di sini. Tak lama kemudian, tercium aroma daging yang harum dari dapur, diikuti suara gemericik seperti ada sesuatu yang sedang direbus. Aroma daging yang tajam menggugah selera. Kau tahu, aku sebenarnya agak lapar. Tuntun mengusap perutnya, entahlah daging apa yang dimasak di situ, tapi mencium baunya saja membuatku ingin menghabiskan 2 piring besar. Jangan terlalu senang. Lin Sen terkekeh. Dia memang sangat lapar, tetapi dia tidak berani memakan makanan di restoran ini. Alasan saya datang ke sini murni karena rasa ingin tahu. Orang macam apa yang mampu membuka restoran di tengah hutan pegunungan yang lebat ini? Sekarang, bos telah melihatnya. Masih harus dilihat apakah dia akan menunjukkan taringnya yang ganas selanjutnya. Jika itu monster, kirim dia ke neraka. Tepat saat Lin Sen tengah berpikir, pintu dapur belakang terbuka dan pria jangkung dan kurus itu berjalan keluar. Dia memegang piring besar di tangannya dan menaruhnya di meja makan. Lin Sen tiba-tiba menyadari bahwa aura bos itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bagaimana cara menjelaskannya? Kalau dulu katanya laki-laki yang tinggi kurus itu, sebelumnya tidak memberikan banyak rasa bahaya kepada manusia. Pada saat ini, penindasan yang hampir tidak dapat ditanggung oleh orang biasa dan bau darah yang kuat tercium darinya. Ketika orang menciumnya, mereka langsung mengerutkan kening. Ini jelas bukan bau yang seharusnya tercium oleh orang yang masih hidup. Silakan menikmati makanan kalian bertiga. Setelah meletakkan piring, sang bos berbalik dan berjalan keluar sambil menggendong sapi raksasa itu ke dapur. Tidak ada omong kosong selama keseluruhan proses. Lin Sen, Tuntun, dan sang bijak agung memandangi piring besar yang ditutupi sebuah penutup. Akhirnya, karena penasaran, Tuntun mengulurkan tangan dan mengangkat piring itu. Di dalamnya ada sepiring besar sup. Beberapa daun bawang cincang ditaburkan di atasnya untuk menambah rasa dan warna. Anda tidak tahu jenis daging apa itu, tetapi rasanya sangat menggoda, seolah membangkitkan nafsu makan paling primitif manusia, membuat orang ingin melahapnya. Mereka mengambilnya dan memakannya tanpa menunggu sesaat. Jangan tidak sabar, biar aku coba dulu. Tuntun memadatkan sulurnya dan masuk jauh ke dalam panci berisi kaldu. Setelah beberapa kali menarik napas, wajahnya sedikit mengembun. Itu daging manusia. Meskipun Tuntun sering menyerap saripati dan darah manusia, ia masih merasa jijik terhadap daging manusia. Mereka adalah makhluk khayalan dan memiliki garis bawah perilaku mereka sendiri. Jika mereka memakan daging manusia tanpa pandang bulu, apa bedanya mereka dengan monster di luar sana? Bukankah ini sudah jelas? Kenapa kamu begitu terkejut? Lin Sen ingin tertawa. Tempat ini aneh sekali. Akan aneh kalau bukan karena daging manusia. Saya sangat kesal. Tuntun menyingkirkan piring itu dan berkata dengan marah, aku tadinya mau makan enak, tapi kamu malah memberiku setumpuk ini.
Mencicit. Pintu dapur terbuka dan lelaki jangkung dan kurus itu keluar sambil membawa pisau pemotong tulang di tangannya. Pisau pemotong tulang itu panjangnya sekitar 1 meter, sangat tajam, dan berlumuran darah kental. Saya tidak tahu apakah dia sedang berhadapan dengan banteng raksasa atau mahiyat manusia di sana. Itu membuat orang merasa menyeramkan. Satu-satunya mata yang tersisa dari lelaki jangkung kurus itu bergerak dan jatuh pada Tuntun. Suaranya agak serak. Kenapa, daging rebusku tidak sesuai dengan seleramu? Suasananya berangsur-angsur menjadi aneh. Tuntun mendengus dingin dan hendak berbicara. Pada saat ini, Lin Sen terkekeh dan berdiri. Dia berbicara kata demi kata, sangat sulit untuk menerimanya. Dalam sekejap, lelaki jangkung dan kurus itu tampak seperti orang gila, pipinya bengkok dan mengerikan. Rasanya seperti hal yang paling Anda cintai telah dinodai oleh orang lain. Ledakan. Energi spiritual terlarang bagaikan badai meledak darinya, seketika menghancurkan meja-meja kayu di sekitarnya, dan seluruh restoran berguncang hebat. Dalam sekejap, atmosfer keheningan mematikan yang pekat muncul dari bawah kaki semua orang. Tuntun mendesah, awalnya aku ingin mencari tempat untuk beristirahat, tetapi aku tidak menyangka perang akan dimulai lagi. Akan tetapi, meskipun lelaki jangkung kurus itu sangat marah, masih ada sedikit akal sehat di matanya. Setelah beberapa kali menarik napas, dia benar-benar menarik kembali napasnya. Kamu tidak perlu makan, cukup bayar saja dan aku akan membiarkanmu pergi. Suara lelaki jangkung dan kurus itu serak, dan pisau pemotong tulang di tangannya terdengar makin tajam saat ini. Uang apa yang kamu inginkan? Lin Sen mengangkat alisnya. Setiap petani yang memasuki restoran ini adalah tamu sekaligus komoditas. Karena kamu di sini, kamu harus meninggalkan sesuatu sebelum pergi. Pria jangkung dan kurus itu mengeluarkan mangkuk besar dari samping. Kuras darahmu, isi mangkuk ini, dan kau bisa pergi. Lin Sen melirik mangkuk besar itu. Itu hanya mangkuk porselen biasa, tidak ada bedanya. Yang membuatnya heran, mengapa lelaki jangkung kurus yang tadi marah-marah, tiba-tiba menjadi tenang saat ini. Lin Sen menatap mata tunggal pria jangkung dan kurus itu dan mendapati bahwa matanya agak kusam saat ini. Seolah-olah sifat saya sedang ditekan oleh sesuatu. Mengingat apa yang terjadi sebelumnya, Lin Sen hampir punya ide. Pantas saja suasana hati lelaki ini selalu tidak stabil. Dia entah gila, mudah tersinggung, atau lamban dan tenang. Dan dilihat dari penampilannya, dia belum sepenuhnya dirasuki setan. Jadi, semua ini cocok menjadi satu hal. Dia dipengaruhi oleh hal terlarang. Pisau itu. Lin Sen melirik pisau pemotong tulang itu dan melihat bahwa itu adalah pisau panjang berwarna perak biasa tanpa ukiran apapun di atasnya. Kelihatannya sangat murni dan sederhana, dan memancarkan sedikit bau darah. Tidak ada bedanya dengan pisau tulang biasa. Lin Sen, Tuntun dan Sang Bijak Agung memiliki saling pengertian. Sebuah pemikiran, dan mereka langsung memahaminya. Aku tidak menyentuh daging ini, dan kau meminta uang padaku. Bukankah itu terlalu berlebihan? Lin Sen tersenyum. Dia hanya ingin melihat sampai di mana batas akhir pihak lain. Kali ini pria itu tidak berbicara. Dia hanya mengangkat kepalanya perlahan, satu matanya dipenuhi dengan keganasan, dingin, niat membunuh, kebencian dan kebrutalan. Segala macam emosi negatif meledak dari satu mata dalam sekejap. Desir. Saat berikutnya, pria itu mengayunkan pisau pemotong tulang di tangannya dengan keras dan memotong ke arah kepala Lin Sen. Lin Sen tidak berani menganggap enteng hal ini. Bagaimanapun, pria ini telah mencapai tingkat keempat alam Xuanling. Ditambah lagi yang itu, benda terlarang yang sangat mengerikan. Desir. Tuntun langsung menyerang saat pria itu bergerak. Puluhan tanaman merambat tiba-tiba muncul dari tanah dan menjerat badannya. Sang Bijak Agung meraung, mengangkat tinjunya dan menghantam. Pria itu benar-benar mengabaikan semua ini, dan di satu matanya, hanya ada Lin Sen yang tersisa. Pisau ini dimaksudkan untuk memenggal kepala Lin Sen. Monumen pembelah telapak tangan. Lin Sen duduk di sana tak bergerak dan tiba-tiba mengangkat telapak tangannya. Energi spiritual yang kuat terpancar dari telapak tangannya, dan angin kencang bertiup kencang, merobek langit. Pisau itu menebas telapak tangan Lin Sen, begitu tajamnya hingga menimbulkan rasa sakit yang hebat di telapak tangan Lin Sen. Itu tergores. Mah Tei. Lelaki itu mengeluarkan raungan yang tidak jelas, dan niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Namun, pada saat berikutnya,
Lin Sen meraih pisau pemotong tulang dengan punggung tangannya dan memegangnya erat-erat di tangannya. Segera setelah itu, kekuatan hisap yang mengerikan meledak dari telapak tangannya. Udara dipenuhi dengan suara ledakan sonik yang melengking. Mata satu pria itu tiba-tiba terfokus. Pisau ini adalah barang terlarang, dan mengandung kutukan yang kuat. Begitu kulit seseorang terpotong, aura terlarang dan terkutuk akan langsung disuntikkan ke kulit semua orang. Tidak ada praktisi yang dapat menahan suntikan energi spiritual terlarang ini. Hasilnya, anak laki-laki di depannya tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia masih menyerap energi spiritual terlarangnya. Ledakan. Lelaki itu menggertakkan giginya, memutar bilah pedangnya, lalu terdengar suara ledakan udara. Cahaya tajam tiba-tiba muncul dan memotong telapak tangan Lin Sen. Darah muncrat. Ada noda darah di tangan Lin Sen. Lelaki itu mundur beberapa langkah, dan keterkejutan meledak dari satu matanya. Tidak, luar biasa. Retakan. Tanaman merambat yang melilit badan lelaki itu tiba-tiba mengencang dan mengikatnya. Pisau pengupas tulang itu berputar dan menyayat sisi badan, memotong tanaman merambat yang melilitnya. Kemudian, dia meninggialkan badan pria itu, menembus tembok dan melarikan diri keluar. Menarik, kamu masih ingin melarikan diri. Lin Sen mensibir. Pisau pemotong tulang ini jelas merupakan senjata spiritual terlarang yang luar biasa. Setelah jatuh ke tangan pria ini, ia yang mengendalikannya. Mengaum. Tepat saat Lin Sen ingin mengusirnya, dia mendengar suara gemuruh, dan kulit terluar pria jangkung dan kurus itu benar-benar terkelupas menjadi serpihan besar, memperlihatkan daging merah di dalamnya. Daging, 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 daging. Pria itu pada awalnya tidak memiliki banyak daging, dan setelah kulitnya terkelupas, dia menjadi berlumuran darah. Aura terlarang yang memuakkan terpancar darinya. Jelas saja hal itu telah didemonisasi. Pria itu melangkah maju dan berdiri di depan Lin Sen. Dia mengambil piring di atas meja dan ingin menuangkan daging itu ke mulutnya. Seolah merasa kecepatannya terlalu lambat, dia benar-benar merobek mulut hingga pangkal telinga dengan kedua tangannya. Lalu tuang dagingnya. Gul-gul. Pria itu terus menelan, dan cairan daging mengalir turun dari sudut mulut dan lehernya bersama darah, yang tampak sangat aneh dan berdarah. Setelah selesai makan, pria itu melempar piring dan matanya tertuju pada Lin Sen. Daging, aku ingin makan daging. Pria itu tiba-tiba menerkam ke arah Lin Sen. Berdengung, pedang emas raksasa itu terkumpul di tangan sang bijak agung, dan menyapu bagai kilat, menyapu bersih lelaki itu. Skill kebangkitan, tebasan pedang raksasa emas. Sang Resi Agung dan Tuntun menyerang bersama-sama dan bertarung dengan lelaki itu. Lin Sen, dengan badannya seperti binatang buas, menghancurkan bagian dinding dan mengejar pisau pemotong tulang. Pisau pemotong tulang ini setidaknya merupakan senjata spiritual tingkat 9 yang terkontaminasi. Jika kita berhasil dan mengirimkannya kembali ke divisi penindasan iblis, itu pasti akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Pisau pemotong tulang itu terbang ke hutan lebat karena panik. Melihat ini, Lin Sen mensibir dan berkata, "Langkah Jing Hong." Desir. Saat berikutnya, kekosongan di sekitarnya tampak tenang dan mengeras. Sosok Lin Sen melesat maju bagai kilat, hanya menyisakan hembusan angin di sepanjang jalan, bahkan bayangannya pun tak terlihat. Setelah Jing Hongbu melesat keluar dengan kecepatan penuh, ia melaju lurus ke depan, dan kecepatannya bahkan melampaui kecepatan suara. Pisau pemotong tulang itu baru saja melarikan diri ke dalam hutan lebat ketika ia merasakan seseorang memegang gagangnya. Terkejut, Lin Sen menyeringai dan berkata, "Kemana kau ingin melarikan diri?" Pisau tulang itu langsung memancarkan ratusan cahaya bilah hitam tajam, mencoba memaksa Lin Sen mundur. Tetapi Lin Sen tidak takut sama sekali. Dia menggerakkan telapak tangannya dan bintang bencana mulai tersedot. Teguk-teguk, energi spiritual terlarang yang tak terhitung jumlahnya meledak dari pisau pemotong tulang dan tersedot ke dalam badan. Senang, senjata spiritual terlarang tingkat ke-9 memang kuat. Pisau pemotong tulang awalnya ingin melawan, tetapi setelah dihisap oleh Lin Sen, ia langsung kehilangan kekuatan untuk melawan. Setelah menyerap energi spiritual terlarang dari pisau pemotong tulang, Lin Sen melambaikannya dengan santai di udara. Desir, sepotong kekosongan terpotong terbuka. Di permukaan, tidak ada petunjuk, tetapi sebenarnya itu adalah pedang yang dapat memotong besi seperti lumpur.
Desir, Lin Sen memblokir energi spiritual terlarang dari pisau pemotong tulang dengan metode sederhana, dan kemudian melemparkannya ke dalam cincin penyimpanan. Kalau harta karun semacam ini dibuang ke Tuntun untuk dimakan, tidak hemat biaya. Lebih baik menyerahkannya ke Biro Penindasan Iblis dan mendapat lebih banyak hadiah sebagai balasannya. Ketika mereka berjalan kembali, rumah itu telah dihancurkan oleh Tuntun dan Sang Resi Agung. Pria itu dipukul mundur berulang kali oleh upaya gabungan mereka, dan darahnya terus mendidih. Lin Sen menggunakan langkah Jing Hong untuk bergerak maju, mengangkat tangannya dan meninju punggung pria itu. Dengan bunyi keras, tulang belakang pria itu dipatahkan oleh Lin Sen. Setelah itu, Lin Sen tidak menyia-nyiakannya dan menyerap semua energi spiritual terlarang yang dipancarkan pria itu. Kali ini, aku mendapat banyak. Lin Sen tersenyum sedikit. Senjata spiritual terlarang tingkat 9 sangat berharga. Bau apa itu? Tuntun mengernyitkan hidung, lalu kembali berlari ke reruntuhan. Tak lama kemudian, dia mengeluarkan setumpuk daging yang sudah diasinkan, melambaikan tangannya, dan tampak sangat gembira. Ini semua daging monster, sangat bergizi, kamu bisa memakannya. Apakah kamu ingin makan bersama? Melihat daging hitam itu, Lin Sen melambaikan tangannya, kamu memakannya. Tuntun tidak makan sendirian, dan memberikan sebagian kepada Sang Resi Agung. Lalu mereka duduk di tanah dan menikmati makanan. Harus saya akui, pria ini sangat ahli dalam mengasinkan dan merebus daging. Jika tidak ada daging manusia di piring, mereka mungkin akan memakannya. Setelah Tuntun dan Sang Resi Agung makan dan minum sampai kenyang, ekspresi Lin Sen berubah. Ups, perasaan promosi datang lagi. Lindungi aku. Lin Sen mengusap alisnya. Dia harus mempercepat latihan Jing Hong Step dan Fu High Power. Jika ini terus berlanjut, kapankah ini akan berakhir? Setengah hari kemudian, Lin Sen sekali lagi mengembunkan kapsul darah. Pada titik ini, ada sebanyak 12 kantung darah di badannya. Ia menyimpan energi spiritual terkonsentrasi, mengambang tenang di dantian. Begitu semuanya meledak, hasilnya mungkin akan menggemparkan dunia. Lin Sen berdiri dan merasa dalam kondisi baik. Ayo pergi. Lin Sen melotot, mulai sekarang, kalian berdua harus lebih menahan diri. Jangan makan terlalu banyak sebelum aku menyempurnakan kedua keterampilan itu. Jika aku tidak sengaja naik jabatan, kalian semua akan mendapat masalah. Tuntun dan Sang Resi Agung menundukkan kepala. Lihat saja ekspresinya, dia nampaknya sangat tidak puas. Saya salah, saya akan melakukannya lagi lain kali. Matahari terbenam, kecuali Lin Sen, yang terus-menerus membunuh monster, hal yang sama berlaku untuk semua orang lainnya. Di hutan lebat, Su Yuwei berjalan perlahan. Sepanjang perjalanan, dia melihat banyak mahiat monster dengan mata kepalanya sendiri. Namun, semua mahiat monster ini memiliki satu kesamaan. Energi spiritual terlarang di badannya sangat samar. Dapat dikatakan tidak banyak yang tersisa. Apakah itu Lin Sen? Su Yuwei mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kecuali Lin Sen, praktisi lain tampaknya tidak memiliki cara untuk melahap energi spiritual terlarang. Lagi pula, dilihat dari mahiat para monster itu, sebagian besarnya dibunuh dengan kekerasan. Beberapa monster ditusuk dengan paku setebal jari dan dipaku ke pohon. Itu cocok dengan karakteristik Tuntun, Raja Kera, dan Lin Sen. Sepertinya aku sangat dekat dengannya. Sekilas tatapan acuh tak acuh terpancar di mata indah Su Yuwei. Dalam 2 hari terakhir, dia telah membunuh banyak monster dengan mengandalkan pola spiritual dan jiwanya. Namun setelah memasuki hutan lebat, jumlah monster tiba-tiba berkurang, dan tidak ada monster yang muncul untuk waktu yang lama. Namun, perjalanan itu sepadan. Setidaknya, pergerakan Lin Sen terbongkar. Sama seperti ini, Su Yuwei mengikuti lintasan yang ditinggalkan Lin Sen dan berjalan maju. Akhirnya, malam tiba. Setelah melewati sebuah pohon besar, Su Yuwei tiba-tiba berhenti. Sebab, tidak jauh di depannya, sesosok aneh muncul. Sosok itu tampaknya telah menyatu sepenuhnya dalam kegelapan, tanpa mengeluarkan napas apapun. Jika bukan karena kesadaran jernih dan jiwa kuat Su Yuwei, dia benar-benar tidak akan bisa menemukan pihak lainnya. Dia berjongkok di tanah, meraih segenggam tanah, melemparkannya ke mulutnya, dan mengunyahnya. Sepertinya dia sedang mencicipi sesuatu. Secara perlahan,
dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Jadi, kamu ada di arah ini. Pada saat ini, di malam yang gelap, sambaran petir pun terjadi. Di tengah gemuruh itu, Su Yuwei melihat wajah orang itu dengan jelas. Saat berikutnya, matanya yang indah menyusut drastis. Su Yuwei telah mengalami banyak pasang surut. Akan tetapi, setelah melihat orang ini, emosinya tetap tidak dapat dibendung dan berfluktuasi hebat. Dia sangat bingung. Kenapa dia muncul di sini? Meski petir sebelumnya hanya menyala sesaat, Su Yuwei yakin bahwa dirinya tidak salah. Fang Anzi, di divisi penindasan iblis, ada pembunuh iblis yang menjaga penjara. Dari sudut pandang manapun, dia seharusnya tidak berada di sini. Lagi pula, ini sangat aneh. Su Yuwei menyadari bahwa ini bukan masalah sepele. Jadi dia menahan napas dan mencoba mendekat. Namun, tindakan kecil inilah yang langsung membangkitkan kewaspadaan Fang Anzi. Siapa? Fang Anzi tiba-tiba berbalik, dan di tengah malam yang gelap gulita, matanya memancarkan cahaya pembunuh yang menakutkan. Benar-benar berbeda dari gambaran dirinya yang biasanya sebagai pria baik. Su Yuwei membalikkan badannya ke samping dan bersembunyi di balik pohon besar. Dia kebingungan sesaat. Untuk menjadi pembunuh iblis tingkat pemusnahan, seseorang setidaknya harus mencapai tingkat kelima alam Xuanling. Alam Fang Anzi sendiri sangat kuat, mencapai alam Xuanling tingkat ke-6. Selain itu, ia juga pandai dalam pola-pola spiritual dan merupakan seorang master pola spiritual. Jiwa sangatlah kuat. Jika dia berhadapan dengannya, Su Yuwei merasa dia sama sekali tidak punya peluang menang. Meskipun Fang Anzi tidak melihat apapun ketika dia berbalik, dia tetap mengerutkan kening. Sebelumnya, dia dengan jelas menangkap sedikit suara dengan telinganya. Begitulah, Fang Anzi berjalan selangkah demi selangkah menuju pohon besar tempat Su Yuwei bersembunyi. Dalam kegelapan, beberapa mata binatang berwarna merah tua perlahan muncul, menjulang di kejauhan. Di dalam bayangan yang luas itu, suatu entitas tak dikenal tengah menggerogoti daging dan darah. Su Yuwei tampak sedikit gugup. Dia menutup matanya dan mengatur napasnya. Tenang, pihak lainnya seperti pemburu, mencari jejak mangsa sedikit demi sedikit. Terutama pada saat ini, semakin Anda perlu menenangkan diri. Su Yuwei merentangkan telapak tangannya, yang memiliki beberapa pola spiritual terukir di atasnya, yang semuanya digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Namun apa boleh buat, Fang Anzi juga seorang master pola spiritual. Kalau aku tidak dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri dari sini, begitu dia menemukanku, aku khawatir aku tidak akan dapat melarikan diri meskipun aku punya sayap. Karena keduanya merupakan master pola spiritual, alam dan jiwa Fang Anzi lebih tinggi. Dia punya banyak cara untuk menahan Su Yuwei. Bahkan jika Su Yuwei mengaktifkan pola spiritual, jika pihak lain bereaksi dengan cepat, mereka masih dapat melakukan serangan balik dan menahannya. Akhirnya, Fang Anzi tiba di pohon besar tempat Su Yuwei bersembunyi. Jarak antara kedua orang itu saat ini kurang dari 3 meter. Mata indah Su Yuwei menjadi semakin dingin, dan dia tetap berkepala dingin. Pada saat ini, jiwa dalam badan terkonsentrasi secara ekstrim. Jadi, kamu bersembunyi di sini. Pada saat ini, wajah dingin dan pucat perlahan muncul dari balik pohon besar. Terutama mata itu, yang dipenuhi dengan niat membunuh, menatap lurus ke arah Su Yuwei. Ditambah lagi suaranya yang serak, hal itu malah terdengar makin aneh. Su Yuwei mundur selangkah. Fang Anzi, mengapa kamu ada di sini? Suaranya dingin, tidak menunjukkan kepanikan apapun. Karena dia juga tahu bahwa identitas pihak lain itu adalah misteri. Anda tidak boleh merasa bersalah sampai kebenaran terungkap. Itu kamu, Su Yuwei. Mata Fang Anzi menyipit, lalu dia perlahan berjalan keluar dari balik pohon besar. Beberapa ekspresi melintas di wajah pucatnya. Akhirnya, Fang Anzi mengangkat kepalanya dan berkata dengan lemah, "Kamu benar-benar melihatnya." Su Yuwei merasa gelisah. Seperti yang diduga, apakah ada begitu banyak hal aneh tentang Fang Anzi? Dia tidak dirasuki setan, dia bukan monster. Jadi, apa itu? Saat berikutnya, sebuah ide terlintas cepat di benak Su Yuwei. Setan malam. Mungkinkah Fang Anzi adalah iblis malam? Seorang agen rahasia yang menyusup ke biro penindasan iblis. Kau, Su Yuwei, adalah salah satu calon jenius dari divisi penindasan iblis. Jika kau mati di sini hari ini,
divisi penindasan iblis akan kehilangan bibit yang bagus. Fang Anzi menyeringai, dengan niat membunuh terpancar dari matanya. Apakah kamu, Ye Yao? Su Yuwei berkata dengan dingin, aku ingat kamu telah bergabung dengan Biro Penindasan Iblis selama 10 tahun. Sepertinya kamu telah mengintai cukup dalam. Ya, tapi aku bukan satu-satunya yang berhasil menyelinap ke Biro Penindasan Iblis. Fang Anzi menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Sebagai sesama ahli pola roh, saya harus mengakui bakat dan pencapaian Anda dalam hal pola roh. Jika Anda diberi cukup waktu untuk berkembang, Anda pasti akan mencapai tingkat ahli pola roh kudus di masa mendatang. Dia melangkah maju, memancarkan tekanan yang hampir tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Energi spiritual di sekitarnya mendidih hebat, bagaikan minyak yang mendidih dalam api yang berkobar. Itulah sebabnya aku akan membunuhmu hari ini. Fang Anzi tertawa terbahak-bahak, dan jiwanya langsung mengerahkan kekuatan, mengembun menjadi serangan yang sangat mengerikan. Desir, serangan spiritual ini menusuk tajam ke mata indah Su Yuwei. Su Yuwei mundur beberapa langkah seolah-olah dia terkena pukulan keras. Ketika pihak lain mengakui identitasnya, masalahnya tiba-tiba menjadi sulit. Su Yuwei bukanlah orang yang ragu-ragu. Saat berikutnya, dia segera mengaktifkan token dan ingin meminta bantuan. Kemunculan Fang Anzi di sini pasti merupakan konspirasi besar. Tidak masalah apakah Anda kehilangan kualifikasi atau tidak. Namun, sebagai pembunuh iblis, saya tidak boleh membiarkan pihak lain berhasil dalam konspirasi mereka, berapapun biayanya. Berdengung. Token itu berdengung, tetapi tidak ada lampu yang berkedip sama sekali. Mata indah Su Yuwei menyipit, dan dia menatap Fang Anzi lagi, dan mendapati senyum ganas terpancar di wajah Fang Anzi. Apakah menurutmu meminta bantuan akan berguna? Semua token milikmu telah dirusiak oleh kami, para iblis malam. Bahkan pengawal naga perak memiliki orang-orangmu. Su Yuwei merasakan adanya tekanan yang menimpanya. Sedikit menyesakkan. Pengawal naga perak, pengawal terkuat di sekitar kaisar, benar-benar menyusup ke iblis malam. Saat berikutnya, Su Yuwei cepat-cepat mengangkat tangannya dan mendesak jiwanya. Ledakan. Serangan jiwa itu tidak berbentuk, namun dahsyat, bagaikan palu besar yang menghantam wajah Anda. Meskipun Su Yuwei memblokir serangan itu, gelombang udara yang menyertainya meniupnya. Sangat memalukan. Sebenarnya aku tidak tega membunuhmu, tapi siapa yang membiarkanmu melihat wajahku? Fang Anzi tertawa terbahak-bahak, kalau begitu, pergilah ke neraka. Su Yuwei melihat bahwa token itu telah dirusiak dan tidak ada cara untuk melarikan diri, jadi dia berhenti memikirkan hal lain. Sekilas rasa dingin perlahan terkumpul dari sepasang mata indahnya yang halus dan misterius, dan garis-garis rumit muncul di antara alisnya yang seperti batu giok. Saat garis-garis itu muncul, aura spiritual yang tak tertandingi kuatnya muncul dan mengelilingi badan. Kegelapan di sekelilingnya benar-benar sirna. Bahkan monster yang bersembunyi dalam kegelapan menghentikan geraman mereka dan mulai merintih, seolah-olah mereka telah bertemu musuh alami mereka. Su Yuwei masih ingat apa yang dikatakan Lin Tianming kepadanya. Sampai dalam situasi hidup dan mati, ingatlah untuk tidak menggunakan jurus ini. Bersambung.